Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita tafsir Al-Quran, surat At-Takasur. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Takasur, Makkiyah 8 ayat. Makkiyah berarti surat At-Takasur ini turun di periode dakwah Nabi Muhammad SAW pada 13 tahun pertama, yaitu periode Makkah. Kenapa namanya surat At-Takasur? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takasur," yakni kalian telah dilalaikan oleh rasa bangga dengan harta, keturunan, dan teman. Kandungan surat. Tema surat Makkiyah ini adalah mencela sebuah perbuatan yang diniatkan untuk tujuan dunia semata dan mengancam orang yang tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Oleh karena itu surat ini mencakup 3 tujuan. 1. Surat ini menjelaskan kesibukan manusia merengkuh kenikmatan duniawi dan lupa diri hingga maut menjemput mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. 2. Surat ini juga memperingatkan adanya pertanyaan tentang segala perbuatan yang telah dilakukan di dunia pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun." Yaitu sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. 3. Surat ini memberi ancaman dengan melihat neraka jahanam secara yakin, menghadapi kondisi yang menakutkan di neraka, dan pertanyaan tentang kenikmatan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. At-Takasur 5-8. Sebab turunnya surat, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Buraidah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takasur." Dia berkata, ayat ini turun mengenai 2 kabilah dari kalangan kaum Ansor, Bani Harithah dan Bani Harith. Mereka saling berbangga dan memperbanyak harta. Salah satu dari 2 kabilah tersebut berkata, "Adakah di antara kalian orang seperti Fulan bin Fulan dan Fulan?" Maksudnya mereka berbangga-bangga dengan hartanya. Ada nggak nih seperti ini bin ini gitu ya? Kabilah satunya lagi berkata seperti itu juga, berbangga-bangga dengan orang-orang yang masih hidup. Terus kemudian mereka berkata lagi, "Mari ikutlah kami ke kuburan." Lalu kemudian ditunjuk-tunjuklah kuburan tersebut. "Adakah di kabilah kalian orang seperti Fulan dan si Fulan?" Menunjuk-nunjuk kuburan. Maksudnya kayak merendahkan gitu ya. Mereka meninggal dunia sehingga tidak punya harta lagi gitu. Intinya adalah kesombongan gitu ya. Hal yang sama dikatakan oleh kabilah satunya lagi. Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir." Sungguh di dalam apa yang telah kalian melihat terdapat pelajaran dan kesibukan. Sebelum kita bacakan suratnya At-Takasur, sebenarnya di sini ada lagi subbab tentang sebab turunnya ayat. Tapi tadi sudah diriwayatkan sebelumnya dari Ibnu Abi Hatim. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali, dia berkata, "Kami mengadu akan siksa kubur hingga turunlah ayat Alhaakumut takasur hingga ayat summa kalla saufa ta'lamun tentang siksa kubur." Nah, jadi ini beda riwayat, tapi kayak masih sama-sama di Makkiyah ya. Oke, diriwayatkan juga oleh Ahmad
Muslim, Tirmizi, dan Nasa'i. Dari Abdullah bin Syakhair, dia berkata, saya datang kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, Alhaakumut takatsur. Ibnu Adam berkata, hartaku, hartaku, kamu tidak mempunyai harta melainkan yang telah kamu makan, kamu pakai, dan kamu sedekahkan. Muslim berkata di dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hamba berkata, hartaku, hartaku. Hartanya hanya 3, harta yang dia makan, atau yang dia pakai, atau harta yang dia berikan. Selain ketiga harta tersebut, maka akan ia tinggalkan untuk orang lain. Oke. Nah, baik, kita akan lanjutkan kembali untuk membacakan surat At-Takatsur 1-8. Tema yang diambil oleh penulis ini adalah berbangga-bangga di dunia dan mempertanggungjawabkan amal perbuatan. Oke, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. At-Takatsur 1-8. Kita akan lompat ke mufradat lughawiyah. Alhaakumu, menyibukkan kalian. Makna dari Allahu adalah menuruti apa yang diperintah kehendak hawa nafsu. At-Takatsur, berbangga-bangga dengan harta, keturunan, dan tokoh. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian mati dan dikubur di kuburan. Kalla, sekali-kali tidak. Sawfa ta'lamun, kalian akan mengetahui akibat buruk dari rasa bangga kalian ketika menjelang kematian, di kuburan dan di akhirat kelak. Lau ta'lamuna ilmal yakin, ada kallanya dulu ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Seandainya kalian mengetahui secara yakin akibat sifat berbangga-bangga yang menyibukkan kalian itu. Ilmu yakin adalah ilmu yang lahir dari keyakinan yang sesuai dengan kenyataan secara kasat mata, atau karena adanya dalil qat'i yang telah ditujukan oleh akal sehat atau periwayatan dari Nabi SAW. Di sini ada tulisan latarawunnal jahim, pastilah kalian akan melihat neraka jahanam. Kalimat ini merupakan jawab dari qasam, sumpah yang dihafaz. Ia menguatkan ancaman tersebut. Oke, summa latarawunnaha, kemudian kalian pasti melihatnya. Kalimat ini merupakan kalimat penguat dari kalimat sebelumnya. Ainal yakin, yakni melihatnya yakin secara kasat mata. Summa latus'alunna yawma idzin, kemudian pastilah kalian akan ditanya pada hari itu, pada saat itu, di hari hisab perhitungan amal. Huruf summa dalam ayat ini berfungsi sebagai tartib ikhbari, rentetan berita secara berurutan gitu. Jadi summa. Jadi ini adalah step by step gitu ya di surat At-Takatsur ini. Gitu. Mulai dari berbangga-bangga sampai kemudian yang terakhir adalah dimintai pertanggungjawabannya gitu ya. Ainin na'im, kenikmatan yang dirasakan selama di dunia berupa kesehatan, waktu senggang, keamanan, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke tafsir dan penjelasan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur.
Kalian disibukkan oleh berbangga-bangga dengan harta, keturunan, dan kawan. Sibuk dengan memperbanyak dan mencari hal itu akan memalingkan kalian dari beribadah kepada Allah dan beramal untuk akhirat, hingga maut menjemput kalian dalam keadaan tersebut. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mayit akan diikuti 3 hal, 2 hal kembali lagi, 1 hal tetap bersamanya. Dia akan diikuti oleh keluarga, harta, dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali, masih hidup gitu ya. Amalnya akan tetap bersamanya. Amalnya dibawa mati. Nah, oke. Ahmad, Bukhari, dan Muslim meriwayatkan dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, usia anak Adam akan menua, dan ada 2 hal yang akan tetap bersamanya, yaitu semangat dan harapan. Adapun hukum ziarah kubur adalah mubah, boleh, dengan etika-etika yang sesuai dengan syariat. Seorang penziarah memulai dengan mengucapkan salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur, pada posisi kepala si mayit. Kemudian dia menghadap ke kiblat, berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar dia memberikan rahmat dan ampunan kepada si mayit, dirinya sendiri, dan kaum muslimin secara keseluruhan. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, dulu aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan, karena ziarah kubur dapat membuat zuhud di dunia, mengingat akan akhirat. Hadisnya adalah sahih. Hakim dalam sahihnya meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dulu aku melarang kalian berziarah kubur, ketahuilah maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan, karena ziarah kubur dapat melembutkan hati dan membuat mata menangis serta mengingatkan ke akhirat. Janganlah kalian berkata yang jelek. Ini adalah dalil bahwa ziarah kubur dilarang jika diikuti dengan berbagai kemungkaran, seperti ikhtilat, menziarahi yang bukan muhrim, fitnah, dan meratapi secara berlebihan. Sekali-kali tidak, kalla lau ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali kalian jangan melakukan perbuatan berbangga-bangga dan saling berlomba memperbanyak harta yang semua itu menyebabkan saling tidak menyapa, hasud, benci, menelantarkan amalan akhirat dan umat, serta tidak memperbaiki budi pekerti. Kalian akan mengetahui akibat semua itu kelak pada hari kiamat. Zamakhsyari berkata, kata kalla adalah peringatan bahwa seseorang tidak boleh melihat dirinya menjadikan dunia orientasi utamanya, tujuan utamanya dunia, itu tidak boleh, dan tidak memberi perhatian kepada agamanya, yaitu kerja aja terus gitu, tidak sholat gitu ya. Nah ini kesalahan berpikir. Kalimat kedua diulang-ulang bertujuan untuk ta'kid, penguat, taglid, memperbesar perkara, ancaman dan larangan. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, sadarlah kalian dari kelalaian dunia ini. Sungguh seandainya kalian benar-benar mengetahui perkara yang kalian lakukan itu, pastilah kalian tidak akan sibuk untuk saling memperbanyak harta dan berbangga. Pastilah kalian akan segera melakukan amal solih. Kalian pasti juga tidak akan dilalaikan dari perkara akhirat yang agung serta mempersiapkannya. Ini merupakan penguat dalam larangan dan celaan terhadap seseorang yang tenggelam di dalam dunia dan tertipu dengan berbagai pernak-pernik kehidupan yang kosong dan akan hilang. Perkataan tersebut bukan sekedar nasihat, akan tetapi itu adalah peringatan yang mengharuskan adanya perenungan dan pemikiran mendalam demi masa depan di akhirat. Biasanya hal itu tidak akan terwujud tanpa iman yang kuat dan hati yang bersih. Pengulangan lafal kalla
sekali-kali tidak ya. Berfungsi untuk melarang, bertujuan untuk menunjukkan adanya bahaya lain selain siksaan. Hasan berkata, lafal kalla bermakna sebenarnya, seakan-akan dikatakan sebenarnya seandainya kalian benar-benar mengetahui. Serius banget gitu urusannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai ancaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarawunnal jahim, At-Takasur 6. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Pastilah kamu akan melihat neraka kelak di akhirat. Maksudnya dalam merasakan siksanya. Kalimat ini merupakan jawaban dari syarat yang dibuang. Ini merupakan ancaman dengan kondisi melihat neraka yang jika berhembus sekali saja, setiap malaikat dan rasul akan tunduk karena kewibawaan, keagungan dan melihat kondisi yang sangat dahsyat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkuat hal itu dengan berfirman, "Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin." Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian pastilah kalian akan melihat neraka jahim secara yakin, yaitu menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu menghindarlah kalian dari segala hal yang menjerumuskan ke neraka, seperti melakukan kemaksiatan dan perbuatan buruk, serta melakukan keburukan dan kemungkaran. Kemudian Allah bertanya lagi tentang amal yang dengan tujuan memberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summalatus alunna yauma idzin 'ainin na'im." Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan, yaitu bermegah-megahan di dunia. Kalian akan ditanya tentang kenikmatan dunia yang melalaikan kalian dari beramal akhirat. Kalian juga akan ditanya tentang macam-macam kenikmatan dunia berupa keamanan, kesehatan, waktu luang, makanan, minuman, tempat tinggal, dan kenikmatan-kenikmatan lain. Zamakhsyari berkata, maksud dari kata ainin na'im tentang kelalaian dan kenikmatan yang menyibukkan kalian sehingga melupakan agama dan kewajiban-kewajibannya. Ar-Razi berkata, yang tampak sesungguhnya yang akan ditanya tentang mengenai kenikmatan adalah orang-orang kafir. Orang kafir doang yang tanyain. Tapi dalam pendapat lain dikatakan bahwa hal itu menanyakan tentang kenikmatan itu adalah hal umum bagi orang mukmin dan juga kafir. Mereka berdalil dengan beberapa hadis. Di antaranya diriwayatkan dari Umar bahwasanya dia berkata, kenikmatan apa yang dia akan ditanyakan kepada kita wahai Rasulullah? Kita telah mengeluarkan dinar dan harta kita. Lantas Rasulullah SAW menjawab, yang artinya teduhan tempat tinggal, pepohonan, dan tenda yang menjaga kalian dari panas dan dingin, serta air dingin di hari yang panas. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad dari Mahmud bin Labid, dia berkata, tatkala turun surat At-Takasur, lantas Nabi SAW membacakannya hingga sampai ayat summalatus alunna yawma idzin 'ainin na'im. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, nikmat apa yang akan ditanyakan kepada kami? Padahal itu hanya air dan kurma, serta itu akan mencukupi kami. Sedangkan musuh telah datang, lantas kenikmatan apa yang ditanyakan kepada kami? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya hal itu akan terjadi. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Sunan Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena di dalamnya, kesehatan dan waktu luang. Mereka tidak mensyukuri kedua nikmat itu dan tidak melakukan apa yang harus dilakukan pada kondisi itu. Barang siapa yang tidak melakukan apa yang wajib ia lakukan, dia telah lalai gitu ya, terlena deh. Diriwayatkan juga dari Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Barzah, beliau bersabda, tidaklah tergelincir kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanya mengenai 4 hal. Mengenai umurnya dihabiskan dalam hal apa? Mengenai masa mudanya tuh, para pemuda nih dengerin. Digunakan untuk apa masa mudanya? Harta dari mana didapat? Kemana dibelanjakan? Mengenai apa dilakukan dengan ilmunya. Diriwayatkan dari oleh Bukhari di kitab Adab Mufrad, Tirmizi dan Ibnu Majah dari Ubaidillah bin Muhsan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa bangun pagi dirinya dalam keadaan aman,
sehat badan, mempunyai makanan pada hari itu, maka seakan-akan dia diberi dunia seisinya. Begitu. Bersyukur gitu teman-teman ya. Ibnu Jarir, Muslim, dan para ashab sunan meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, ketika Abu Bakar dan Umar duduk, tiba-tiba mereka didatangi oleh Nabi SAW dan bersabda, mengapa kalian berdua duduk di sini? Mereka berdua menjawab, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidaklah kami keluar dari rumah kami, melainkan karena lapar. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, demi zat yang mengutusku, aku juga keluar rumah karena hal itu. Lapar juga nih Nabi. Nah, lantas Nabi Muhammad dan mereka berdua pergi sampai ke rumah salah seorang kaum Ansor. Ada footnote kita bacain. Dia adalah Malik bin Tayyahan Al-Ansori Abu Haytham. Mereka pun disambut oleh seorang wanita. Lantas Nabi SAW bersabda, kemanakah si fulan? Si wanita menjawab, dia pergi untuk mencari air tawar buat kami. Kemudian orang tersebut datang dengan membawa tempat airnya seraya berkata, selamat datang, tiada sesuatu pun yang lebih mulia menziarahi para hamba-hamba Allah melainkan seorang nabi. Hari ini nabi tersebut menziarahiku. Lantas dia mengikat tempat airnya di dekat pohon kurma. Kemudian dia pergi dan mendatangi mereka dengan satu tandan pelepah kurma. Nabi SAW bersabda, mengapa tidak kamu petik? Dia menjawab, saya ingin kalian memilih sendiri. Kemudian dia mengambil pisau. Nabi SAW bersabda kepadanya, jangan sembelih yang masih menyusui. Hari itu pun dia menyembelih hewan, gitu ya. Mereka pun memakannya. Jadi ini makan bersama gitu ya. Lantas Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, sungguh kalian akan ditanya tentang hal ini kelak pada hari kiamat. Rasa lapar telah mengeluarkan kalian dari rumah. Ketika kembali lagi ke rumah, kalian sudah kenyang, sudah mendapatkan kebaikan ini. Ini adalah nikmat yang besar. Nah itu ya, harus banyak-banyak bersyukur memang ini teman-teman sekalian. Mindset kita. Oke. Yang zohir, sesungguhnya pertanyaan tentang nikmat secara umum karena adanya lam lil jinsi. Hanya saja pertanyaan kepada orang kafir bertujuan untuk taubih, menghinakan, karena dia bermaksiat dan juga kafir tentunya. Sementara itu pertanyaan kepada orang mukmin tentang kenikmatan di dunia itu tujuannya untuk tasyrif, memuliakan karena dia taat dan juga bersyukur. Yang zohir, sesungguhnya pertanyaan ini terjadi pada yaumul hisab, pada perhitungan amal. Hal itu dilakukan lebih dahulu daripada menyaksikan neraka jahanam. Huruf summa adalah untuk menunjukkan urutan, step by stepnya gitu ya. Kebetulan ayat terakhirnya itu adalah step terakhir dalam surat At-Takasur itu adalah summalatus alunna yawma idin 'anin na'im gitu. Nah, yaitu kemudian akan ditanyakan gitu ya pada tentang kenikmatan. Oke. Nah, baik. Nah, jadi itu. Jadi sebelum yaumul hisab kita udah lebih dahulu melihat neraka jahanam itu kayak gimana. Ini pasti mengerikan banget. Oke, kita akan lanjutkan kembali fikih kehidupan atau hukum-hukum. Pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa kita terapkan dalam sehari-hari. 1. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang yang tidak mengerjakan amal solih dan tidak bersiap-siap untuk akhirat. Allah juga menghinakan orang-orang yang disibukkan dengan berbangga-bangga dengan banyaknya harta sehingga berpaling dari ketaatan kepada Allah. Sombong banget ya orang. Sampai mereka mati dikubur. Padahal ya semua orang mati dan dikubur di tanah. Penghinaan tersebut bersifat umum, mencakup berbangga-bangga dengan segala sesuatu, harta, keturunan, kabilah, keluarga, kekuasaan, jabatan, tokoh, dan teman. Itu juga mencakup rasa bangga dengan diri sendiri yang meliputi ilmu dan akhlak mulia. Selain itu juga berbangga dengan badan, yaitu kesehatan dan
kecantikan, ketampanan, serta berbangga dengan perkara-perkara eksternal, yaitu hartanya, jabatannya, teman-temannya, circle-nya gitu ya. Nah baik, jadi itu pelajaran nomor 1. Nah orang-orang yang sibuk banget sama dunia, sebenarnya sibuk sama dunia itu bagus gitu ya, tapi jangan sampai melupakan akhirat juga gitu maksudnya. Bersiap-siap gitu ya. Tapi bukan berarti separate gitu ya, bukan berarti terpisah antara kegiatan kehidupan kita seperti mencari nafkah gitu ya, bekerja, terus kemudian juga bergaul dengan kehidupan akhirat. Don't separate gitu ya, jangan dipisah-pisahin gitu ya. Bahwa apapun yang kita lakukan di dunia itu pasti juga akan berefek kepada akhirat gitu ya. Jadi kita mencari harta, terus kemudian juga kita bergaul gitu, bersosialisasi dengan masyarakat, pasti itu akan berefek juga gitu ya untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi bukan berarti tidak berhubungan. Jadi bukan berarti tidak ada hubungannya antara kita berbuat sesuatu apapun di dunia, mau itu kebaikan ataupun kejahatan, itu pasti akan berefek kepada akhirat gitu ya. Gitu. Oke, nah jadi yang banyak kemudian orang-orang yang zolim, mungkin termasuk diri saya juga, kemudian memang harus selalu memperbaiki diri gitu ya, dalam bermuamalah, dalam bisnis, dalam mencari nafkah gitu ya, lebih halal, dan kemudian memuliakan orang lain juga gitu, tidak kemudian menzoliminya. Oke, kita lanjutkan. 2, di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan kuburan kecuali surat ini doang, yaitu At-Takasur. Menziarahi kuburan termasuk obat yang paling agung bagi hati yang keras, karena dapat mengingatkan kematian dan akhirat. Ziarah tersebut dapat membawa pelakunya untuk sedikit berangan-angan, zuhud di dunia, tidak cinta dunia, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang telah disebutkan. Diriwayatkan juga dalam Sunan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang perempuan yang berziarah. Sebagian para ulama berpendapat bahwa ini terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan dalam berziarah kubur. Tatkala beliau memberikan keringanan, hal itu boleh dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa beliau memakruhkan perempuan untuk berziarah kubur karena mereka kurang sabar dan sering ketakutan, biasanya nangis gitu ya. Nah itu. Nah yang meratapi secara berlebihan ini sebenarnya nggak boleh. Tapi selama terkait dengan tidak sampai meratapi terlalu dalam, ini masih boleh gitu, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kesimpulannya adalah ziarah kubur bagi laki-laki telah disepakati kebolehannya oleh para ulama. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum ziarah bagi perempuan. Adapun anak-anak perempuan kecil, mereka diharamkan keluar, sedangkan yang sudah besar diperbolehkan. Mereka semua boleh keluar jika tidak berbarengan dengan kaum pria. Agak dipisah gitu ya barisannya, kelompoknya. Jika terjadi fitnah dari berkumpulnya laki-laki dan perempuan, ini enggak halal ziarahnya, tidak boleh. 3. Para ulama berkata, untuk mengobati hati harus dengan 3 perkara. 1. Taat kepada Allah. 2. Memperbanyak mengingat mati yang dapat menghancurkan kenikmatan duniawi. 3. Berziarah kuburan kaum muslimin. 4. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ancaman demi ancaman dengan bertujuan untuk menguatkan adanya siksa kubur, siksa akhirat. Ini bertujuan bahwa ya inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha menepati janji. Nah, ini yang kemudian beberapa orang mungkin tidak percaya gitu ya terkait dengan kehidupan setelah dunia. Padahal mas simpelnya gini aja sih, yaitu kita melihat bahwa dunia ini banyak sekali ketidakadilan gitu ya, banyak sekali ketidakadilan gitu. Nah,
yang membuat saya dan juga tentunya orang-orang yang percaya terkait dengan hari pembalasan. Nah, itulah keadilan sesungguhnya di sana gitu ya. Tapi bukan berarti di dunia itu suatu kezoliman atau ketidakadilan itu kita diemin aja, enggak gitu ya. Kita berusaha juga untuk mencegahnya, mitigasi gitu ya bahasanya, mitigasi gitu. Nah itu ya, jadi memperbaiki terkait dengan kehidupan dunia ini itu penting juga ya. Tentunya itu juga merupakan bekal untuk akhirat juga. Oke teman-teman sekalian. Dan juga yang dijanjikan oleh Allah ini ya, yang kita yakini bersama-sama sebagai orang yang beriman, orang yang percaya, believe gitu ya, kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, terus kemudian kepada hari kiamat, dan juga kepada takdir, qada dan qadar. Jadi hari kebangkitan dan juga setelah-setelahnya lagi sampai kemudian surga dan neraka ini adalah benar. Tidak bohong gitu ya Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan bahwa jika manusia tidak beramal solih, tidak meninggalkan sifat berbangga-bangga dengan harta, keturunan dan tokoh, mereka pasti menyesal mendapatkan siksa. Gitu. Jadi walaupun mereka rajin sholatnya gitu ya, tapi kalau kemudian sombong, berbangga-bangga dengan harta, pasti mereka bakal menyesal mendapatkan siksa. 5. Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman yang lain dengan sebuah sumpah yang dihilangkan. Demi Allah, pastilah kalian akan melihat neraka jahanam di akhirat. Ini merupakan khitab, pembicaraan kepada orang-orang kafir yang pasti masuk neraka. Ada yang berpendapat bahwa pembicaraan Allah ini kalian pasti akan melihat neraka jahanam di akhirat bersifat umum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam 71 yang artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka, melihatnya gitu ya. Nah, jangan sampai kita mampir ke neraka gitu, jangan sampai itu ya, nauzubillah min zalik. Selalu kita memperbaiki diri lah intinya. Karena kita adalah tempatnya salah dan lupa gitu ya. Kita tidak perlu sombong, kita akui saja bahwa kita memang banyak dosa, itu merupakan suatu kepastian gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bertobat selalu setiap hari. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga bertobat gitu ya. Oke, neraka bagi orang-orang kafir merupakan tempat tinggal selamanya, sedangkan bagi kaum mukminin tempat lewat aja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu mengenai melihat neraka jahanam dengan kasat mata, mata hati dan telepati. 6. Pada hari kiamat, manusia akan ditanya tentang berbagai macam kenikmatan yang telah mereka rasakan selama di dunia, berupa nikmat berteduh di rumah dan di bawah pohon, nikmat kehidupan yang baik dan mewah, kesehatan, waktu luang, keamanan, dan perlindungan, serta semisalnya. Seluruh manusia akan ditanya, akan tetapi pertanyaan kepada orang kafir ini bentuk penghinaan, karena mereka tidak pernah bersyukur. Sementara itu, pertanyaan kepada kaum mukminin merupakan bentuk penghormatan, karena mereka bersyukur. Hal ini pada setiap kenikmatan. Pertanyaan tersebut ditanya ketika hisab, perhitungan amal. Ada juga yang mengatakan bahwa pertanyaan itu yang di ayat terakhir surat At-Takasur, pertanyaan tentang kenikmatan-kenikmatan dunia itu, ada yang mengatakan bahwa pertanyaan tersebut setelah masuk ke neraka sebagai bentuk penghinaan kepada mereka, orang-orang kafir gitu ya. Akan tetapi pendapat yang pertama lebih utama, yaitu yang pertanyaan tentang kenikmatan itu ditanyakan di hari Yaumul Hisab gitu ya, perhitungan amal. Baik teman-teman sekalian, semoga bisa kita petik gitu ya ilmunya, dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ini nasihat untuk diri saya pribadi teman-teman sekalian. Oke, baik, kita cukupkan ngaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.